You are too. Sorak-sorai penonton menggema memenuhi tempat konser di depan sebuah panggung konser musik. Para wartawan meliput detail demi detail sebelum sang mega bintang keluar untuk memulai konsernya. Pada scene selanjutnya kita akan melihat sang mega bintang yang adalah Rahul Jaikar. Ia adalah seorang penyanyi, musik komposer, dan penulis lagu. Rahul yang masih ada di sebuah ruang tunggu terlihat menegak sebotol minuman keras. Dan di sini kita mengetahui jika Rahul juga adalah seorang pecandu minuman keras. Vivek, ia adalah manajer Rahul. Kali ini sang promotor yang bergantian memohon-mohon di depan Vivek agar acaranya tidak gagal dikarenakan Rahul yang belum ingin menaiki panggung. Vivek pergi menjemput Rahul di ruang tunggu tersebut. Dan kali ini Rahul mau keluar untuk menaiki panggung. Lampu kemudian menyoroti wajah Rahul dan Rahul pun memulai menyanyikan sebuah lagu dengan suaranya yang begitu merdu. You are too. Terdengar sorak-sorai dari semua penonton yang takjub mendengar suara merdu Rahul. Awalnya nyanyian Rahul berjalan lancar dengan para penonton yang benar-benar antusias. Di atas panggung pun Rahul juga menegak kembali minuman kerasnya. Namun, setelah itu Aryan yang sedari tadi ikut berdiri di barisan penonton terlihat bersiap-siap untuk mengganggu Rahul. Ia pun melemparkan Rahul dengan kaleng yang berisi air. Rahul yang terlanjur mengikuti emosi langsung melompat turun untuk menghajar Aryan. Perkelahian itu diliput oleh para wartawan dan akhirnya mereka dilerai oleh sang promotor. Rahul pun pergi dengan topi kupluk dan syal yang ia ambil dari salah seorang penggemarnya. Vivek yang berusaha untuk menghentikan Rahul agar tidak pergi berakhir sia-sia. Rahul tetap pergi dan memacu mobilnya dengan keadaan yang masih mabuk. Di dalam mobil ia terus menegak minuman keras tersebut sembari memutar kembali ingatannya tentang perjalanan karirnya hingga kini. Ingatan tersebut pun buyar ketika ia menabrak sebuah pohon. Rahul turun dari mobil dan menghampiri seorang wanita yang belanjaannya jatuh akibat Rahul. Rahul mengatakan akan mengganti rugi semuanya. Namun sang wanita tidak menginginkan uang ganti rugi dari Rahul. Ia malah meminta Rahul untuk memungut semua tomat yang telah ia jatuhkan. Diam-diam nih, wanita tersebut memperhatikan Rahul dengan terpesona. Ia meminta Rahul untuk berhenti dan melupakan kejadian ini. Dan kemudian ia pergi meninggalkan Rahul sendirian. Rahul terus berjalan tak tentu arah dalam keadaan yang masih mabuk. Hingga ia sampai ke sebuah bar di sebuah hotel. Bar tersebut menyediakan hiburan yang diisi oleh sebuah band dengan vokalisnya yang tengah menyanyikan salah satu lagu populer dari Rahul. Ternyata vokalis tersebut adalah wanita yang tadi belanjaannya ia buat jatuh berserakan. Rahul terpana dan terdiam mendengar betapa indahnya suara wanita tersebut. Ia terus melihat wanita tersebut hingga wanita tersebut mengira jikalau Rahul ingin mengambil uang dari hasil sawerannya tadi. Rahul yang tidak sabar lagi langsung menghampiri wanita tersebut yang masih berada di panggung dan membuka topi kupluk dan kacamatanya di depan wanita dan anggota bandnya itu. Mereka sontak terkejut. Wanita itu yang awalnya bersikap kasar kepada Rahul langsung tergagap-gagap dalam berbicara. Ia langsung meminta maaf kepada Rahul. Namun Rahul langsung menariknya ke pinggir panggung dan menyuruh wanita tersebut untuk duduk. Rahul langsung menanyakan nama wanita tersebut dan diketahui nama wanita tersebut adalah Aaruhi Keshav. Rahul banyak bicara dan mengatakan kalau suara wanita tersebut adalah suara bintang besar. Di tengah pembicaraan datanglah Vivek dengan keadaan yang panik. Vivek panik karena ia hanya menemukan mobil Rahul sebatang kara tanpa Rahul yang ada di dalamnya. Vivek terus menarik Rahul mengajaknya pulang. Mereka berdua berdebat dan ketika Rahul menoleh lagi ke belakang, wanita tersebut dan bandnya sudah pergi. Rahul pun meminta alamat wanita itu kepada seorang pelayan yang baru saja lewat dan meminta kunci mobil Vivek, lalu ia meninggalkan Vivek sendirian di sana. Aaruhi yang sudah berada di tempat tidurnya termenung mengingat perkataan Rahul tentang suaranya yang seperti bintang besar. Ia kemudian tersadar dari lamunannya dan mematikan lampu bersiap untuk tidur. Belum sedetik ia menutup matanya ada sebuah suara yang besar memanggil namanya. Ya, itu adalah suara Rahul. Aaruhi keluar dengan memanjat pagar. Ia pun menarik Rahul untuk bersembunyi di balik mobil dan mengatakan apabila ia ketahuan maka manajer bar akan memotong gajinya selama 1 hari. Di situ Rahul berjanji akan menjadikan Aaruhi sebagai bintang besar.
ia tidak akan membiarkan Aruhi kembali bekerja di bar hotel itu. Keesokan harinya, Aruhi ada di depan manajernya meminta agar ia dibiarkan pergi. Sang manajer menyuruh Aruhi untuk mengubur mimpinya itu untuk ke Mumbai dan menjadi penyanyi terkenal. Karena orang yang memberikan harapan itu adalah Rahul. Kini nama Rahul sudah diberitakan di berbagai media karena berkelahi dengan seorang pria di konsernya. Saat tengah berbicara seperti itu, manajer tersebut langsung terkejut karena Rahul benar-benar datang. Rahul kemudian membayar uang kepada manajer tersebut untuk melepaskan Aruhi. Setelah itu, Aruhi berkemas dan berangkat bersama Rahul beserta Vivek ke Mumbai. Sesampainya di Mumbai, ia berpisah sebentar dengan Rahul dan pulang ke rumah orang tuanya yang juga di Mumbai. Mereka bertemu kangen. Ibu Aruhi yang ingin membuat makanan meminta 100 rupiah kepada Aruhi. Namun akhirnya ibunya mengetahui kalau Aruhi melepaskan pekerjaannya demi sebuah janji yang menurut ibunya semu. Ibunya benar-benar kecewa, namun ayah Aruhi tetap mendukungnya. Sementara itu, Rahul yang sedang berada di kantor agensinya terus mengikuti pimpinan agensi tersebut yang ia panggil paman untuk mau melihat dan menerima rekomendasi calon superstar darinya. Setelah lama mengatakan banyak hal dan mengikuti paman tersebut, akhirnya paman tersebut mau melihat rekomendasi Rahul dan memintanya untuk membawa Aruhi ke hadapannya. Rahul tentu saja sangat senang. Ia langsung saja keluar dan bergegas untuk menelepon Aruhi. Namun tak disangka-sangka, ada beberapa pria yang badannya kekar datang menghajar Rahul. Ternyata mereka adalah suruhan dari promotor yang acaranya gagal dan ditinggalkan Rahul waktu itu. Rahul terluka parah dan langsung dilarikan oleh Vivek ke sebuah rumah sakit. Rahul dirawat selama sebulan penuh. Dalam sebulan itu, Aruhi terus menghubunginya maupun manajer Rahul. Ia terus menunggu Rahul datang kepadanya, namun tak ada jawaban di mana Rahul berada dan bagaimana dengan janji yang telah Rahul buat. Aruhi bersedih melihat ibunya yang baru saja menjual kalung pernikahannya demi menghidupi keluarga mereka. Aruhi yang tidak sabar lagi langsung mendatangi tempat tinggal Rahul dan meninggalkan pesan kepada satpam yang menjaga rumah Rahul. Ketika akan pulang, Aruhi melihat Rahul yang terlihat sangat bahagia sedang mengendarai mobil memasuki pekarangan rumahnya. Aruhi marah dan kecewa. Ia pergi lagi menemui Salim yang dulunya sudah memberikan ia pekerjaan. Sementara itu, Rahul yang baru saja mendapatkan pesan Aruhi dari satpam tersebut langsung bergegas pergi menemui Vivek yang sedang menghadiri sebuah acara. Di sana, Rahul memukul Vivek. Ia marah kenapa Vivek menyembunyikan semua hal yang berkaitan dengan Aruhi. Setelah banyak berdebat, akhirnya Rahul membebaskan Vivek dan ia pergi begitu saja. Rahul pergi menemui Aruhi di tempat Aruhi bekerja sekarang. Rahul juga membawa serta paman agensi tersebut bersamanya. Ketika sampai, Aruhi melihat Rahul ada di sana. Dengan perasaan kecewa yang masih ada, seketika ia langsung pergi keluar dan menaiki sebuah taksi. Namun Rahul dapat mengejarnya dan ikut masuk ke dalam taksi tersebut. Sekali lagi, Rahul dapat membujuk Aruhi untuk mempercayainya kembali, tanpa melepaskan pekerjaannya yang sekarang. Esok harinya, Aruhi berada di sebuah ruangan di agensi tersebut. Ia diterima dan akan memulai pelatihan vokal. Rahul menyarankan dirinya kepada paman agensi untuk melatih vokal Aruhi, dan akhirnya Rahul lah yang melatih Aruhi. Mereka mulai berlatih bersama setiap hari, baik di studio ataupun di rooftop. Rahul mengajak Aruhi ke sebuah stadion di mana ia dulu melakukan sebuah konser yang besar. Rahul bilang ke Aruhi kalau nanti Aruhi lah yang akan menyanyi di sini sebagai seorang superstar. Hari-hari pun berlalu. Benih-benih cinta mulai tumbuh dan kita bisa mengetahui kalau Rahul telah jatuh cinta kepada Aruhi. Saatnya tiba, hari di mana Aruhi akan melakukan rekaman perdananya untuk memulai debutnya. Rahul dan paman agensi serta staf menunggu Aruhi yang sudah 30 menit tak kunjung berani untuk melakukan rekamannya tersebut. Aruhi nervous. Akhirnya Rahul datang untuk menjemput Aruhi di ruangan tersebut. Ia berbicara dengan Aruhi dan mengatakan bahwa tidak apa-apa dan ia akan selalu ada bersama Aruhi. Di sana juga, secara mendadak Rahul menyatakan cintanya kepada Aruhi. Setelah itu, Aruhi akhirnya melakukan rekaman dan hasilnya benar-benar menakjubkan. Seluruh orang yang ada di ruangan rekaman tersebut takjub dengan Aruhi. India Music Award.
Ini adalah acara yang dinanti-nanti oleh seluruh musisi, penyanyi, dan penulis lagu di seluruh India. Di sana, akhirnya Aruhi memenangkan sebuah penghargaan. Rahul yang tadinya berada di sisi Aruhi dan mendukungnya mendadak mendengar sebuah pembicaraan dua orang laki-laki yang berada di sebuah bar. Mereka mengatakan hal-hal buruk tentang Aruhi dan dirinya. Di akhir acara award, Aruhi melihat Rahul melintas di depannya, namun Aruhi tidak bisa mengejar Rahul. Rahul langsung saja pergi melaju dengan mobilnya. Aruhi seketika membeku dan bersedih. Aruhi pun menyusul Rahul ke rumahnya. Aruhi melihat Rahul sedang duduk di tepi balkon sambil menegak minuman kerasnya. Di sana Rahul mengatakan kalau ia bahkan tidak tahu akan masa depannya. Ia bahkan terus menjadi pecandu minuman keras, sulit untuk berhenti, dan Rahul meminta untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Rahul merasa minder dan tidak pantas berada di sisi Aruhi yang sekarang. Aruhi tentu tidak terima akan keputusan Rahul tersebut. Aruhi mengatakan kalau ia akan membantu Rahul untuk sembuh dari kecanduannya. Namun, Rahul tetap meminta Aruhi untuk keluar dan pergi dari hidupnya. Aruhi mengiyakan perkataan Rahul dan ia melangkah pergi menjauhi rumah Rahul. Tapi di tengah perjalanan, Rahul yang ternyata menyadari kalau ia sudah kelewatan mengejar Aruhi dan membawa Aruhi kembali ke rumahnya. Mereka pun melalui malam yang panas bersama. Vivek datang untuk minta maaf kepada Rahul. Vivek mengajak Rahul untuk memulai semuanya dari awal lagi. Rahul mulai rekaman lagi dengan Vivek, tapi rekaman kali ini gagal. Rahul pun langsung memutuskan bahwa semua karirnya telah berakhir. Scenes pun berpindah. Vivek mengatakan kalau kekayaan Rahul tinggal sedikit dan sebentar lagi ia tidak akan memiliki sepeser uang pun. Sampai akhirnya hari itu pun datang. Hari di mana Rahul benar-benar terpuruk. Ia minum berbotol-botol minuman beralkohol dan ia kehabisan. Ia seperti orang gila dan mencuri dompet Aruhi. Aruhi yang melihatnya membiarkan Rahul begitu saja dan ikut bersedih. Setelah pergi dan mencuri dompet Aruhi, ia pun datang ke acara Aruhi dan berteriak di depan semua orang kalau ia masih ada. Ia marah-marah dan berteriak di sana. Ia pun tidak sengaja mendorong Aruhi hingga jatuh dan berdarah di bagian keningnya. Menyadari apa yang baru saja ia lakukan, ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Ia pulang ke rumah dan menghancurkan semua peralatan yang ada di ruangannya. Rahul terlihat sangat menyedihkan. Paginya Aruhi datang untuk mengobati luka-lukanya akibat pecahan kaca tersebut. Namun, ia mengusir Aruhi keluar. Mereka berdua menangis. Aruhi pun terus membujuk Rahul di balik pintu tersebut. Dan akhirnya Rahul mau membuka pintu dan datang pada Aruhi. Tiba-tiba saja mereka menghilang. Paman agensi mencari Aruhi yang memiliki jadwal pagi ini. Namun gagal. Ternyata Aruhi dan Rahul pergi berlibur. Aruhi di sana merawat Rahul, menghibur Rahul, dan membantu Rahul agar terlepas dari kecanduannya terhadap alkohol. Setelah beberapa hari, paman agensi akhirnya menemukan keberadaan mereka. Ia meminta Aruhi agar kembali melaksanakan jadwalnya. Di scene selanjutnya, terlihat Rahul yang mengantarkan Aruhi ke panggung konsernya. Di sana, ia bertemu dengan Aryan, dan Aryan menawarkan kepadanya bir. Tentu saja Rahul menolaknya dan menggantinya dengan cola. Namun, ada seorang wartawan yang memancing emosi Rahul. Rahul yang sudah menahan emosinya, akhirnya pun terlepas dan memukul wartawan tersebut. Kemudian ia pergi mengambil minuman keras yang sebelumnya ditawarkan oleh Aryan. Ia meminumnya dan pergi. Scenes pun berpindah. Aruhi bersama paman agensi pergi ke sebuah kantor polisi. Tentu saja untuk mengeluarkan Rahul dari penjara. Wartawan memenuhi kantor polisi ketika Rahul keluar bersama Aruhi. Sesampainya di rumah, Aruhi mengatakan kepada paman agensi jikalau ia akan selalu berada di sisi Rahul. Rahul yang mendengar itu merasa dia adalah penghalang dalam kehidupan Aruhi. Paginya, Rahul berjanji kepada Aruhi untuk menjalani hidup yang sehat. Tepat pada saat Aruhi manggung, Rahul pun mengingkari janjinya. Ia memutuskan untuk bunuh diri. Ia melompat dari sebuah jembatan ke sebuah sungai. Aruhi yang mengetahui Rahul sudah tiada sangat terpukul. Ia kemudian menyiapkan diri untuk pindah dan pergi bersama kedua orang tuanya. Ia memutuskan untuk meninggalkan karirnya juga. Namun Vivek datang dan menghentikannya.
Vivek mengatakan kalau Aarohi tidak bisa membuang popularitas ini karena Rahul lah yang telah membantunya untuk mendapatkan popularitas itu. Dan bahkan Rahul telah mengorbankan hidupnya agar Aarohi bisa hidup dengan tenang. Rahul sadar ia yang pecandu ini tidak akan mampu untuk terus berada di sisi Aarohi. Di akhir film kita bisa melihat Aarohi berada di sebuah konser besarnya, di sebuah stadion besar dengan begitu banyak penonton. तो इतने पास क्यों आए तुम?